selamat pagi Pak Nudu beserta kakak asisten dosen. Di sini kami dari kelompok F3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan produk stakeholder HP. Next. Selanjutnya di sini ada daftar isi, di mana poin-poin tersebut yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada daftar penulis atau kontributor, selanjutnya ada definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual yang terbagi menjadi konsep alternatif, evaluasi alternatif, seleksi konsep. Selanjutnya ada desain detail, di mana di dalam desain detail terdapat fitur utama produk dan cara kerja, hasil analisis, eksperimen dan model, dan detail manufaktur atau pembuatan. Selanjutnya ada evaluasi performansi hasil kompetisi desain, dan yang terakhir adalah pengalaman pembelajaran. Next. Berikut merupakan daftar penulis dan pembagian pekerjaan dalam proses manufaktur serta kontributor. Yang pertama ada Andre, ada saya sendiri Eldina, ada Dimas dan ada Rinto. Di sini pembagian pekerjaan selama menyusun laporan dan melakukan manufaktur kami bagi rata dan kontributor kami berasal dari kelompok F4. Next. Yang pertama ada definisi masalah, di mana definisi masalah yang kami dapatkan adalah ketika mahasiswa tidak dapat melakukan kegiatan lain karena harus memegang handphone secara terus-menerus, sehingga kami merancang stakeholder HP ini untuk membantu mendukung kegiatan mahasiswa dalam melakukan presentasi, kuliah daring, mengikuti seminar, dan menonton video pembelajaran. Selanjutnya ada identifikasi desain, di mana dalam desain yang kami buat, stakeholder HP ini dapat digunakan pada beberapa jenis HP. Contohnya adalah dalam jenis ukuran 1 inci sampai 7 inci. Selanjutnya, dibuat dengan material yang ringan dan kuat, dapat menyesuaikan posisi HP yang diinginkan, mudah disimpan dan dibawa kemana saja karena ukuran dari stakeholder HP yang kami buat sangat fleksibel. Kemudian stakeholder HP ini mudah dibersihkan dan mempunyai bentuk yang sederhana. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke desain konseptual. Pada konsep alternatif kali ini, berdasarkan morfologi chart, kami memiliki 27 alternatif, tetapi yang terpilih itu ada 4 alternatif yang memungkinkan untuk dibuat. Yaitu, yang pertama itu ada alternatif 1 dengan kombinasi kayu pinus, baut kuping, dan karet silikon. Kemudian yang kedua itu ada alternatif 4 dengan kombinasi aluminium, baut kuping, dan karet silikon. Yang ketiga itu ada alternatif 14 dengan kombinasi aluminium, baut heksagonal, dan karet neopren. Kemudian yang terakhir itu ada alternatif 27 dengan kombinasi akrilik, baut L, dan karet nitril. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi alternatif. Berdasarkan matriks evaluasi alternatif yang diisi oleh kelompok 4 menurut skala genap, teman-teman bisa melihat pada tabel di bawah. Inilah hasil evaluasi alternatif yang telah diisi oleh kelompok 4 dengan skala genap. Next. Oke, seleksi konsep. Berdasarkan jumlah dari nilai utility pada matriks evaluasi, alternatif 1 itu memiliki poin 252,66, sehingga alternatif 1 terpilih menjadi patokan atau dasar perancangan produk stakeholder dengan kombinasi kayu pinus, baut kuping, dan karet silikon. Next. Desain detail. Fitur utama dari produk kami ini, yang pertama ya mudah dibawa kemana saja, yang kedua tidak membutuhkan banyak tempat, dan yang terakhir bentuk yang sederhana atau minimalis. Dan cara kerja dari stakeholder kami ini, stakeholder dapat diletakkan pada permukaan yang datar, kemudian membuka stakeholder dan meletakkan handphone pada stakeholder. Tinggi rendah dari stakeholder HP dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Next.
Hasil analisis, eksperimen, dan model. Dari hasil analisis kami mendapatkan 3, yaitu kerapatan material, analisis sifat fisik mekanis, dan perhitungan tegangan, dan yang terakhir uji kuat material. Untuk kerapatan material, rentang densitas yang dimiliki oleh kayu pinus dari 350 hingga 560 kg per meter kubik yang menunjukkan bahwa kayu pinus cenderung memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan kayu yang lainnya. Lanjut pada analisis sifat mekanis, kayu pinus didapatkan hasil bahwa mempunyai nilai rata-rata kadar air sebesar 12,07% dengan berat jenis 0,61 dan kerapatan sebesar 0,63 gram per meter kubik, sehingga kayu pinus aman ketika menerima tegangan dinamis di bawah batas tegangan patah minimum. Dan untuk uji kuat material, kayu pinus masuk ke dalam tingkat kelas kuat 3, di mana kayu pinus dianggap memiliki tingkat kekuatan yang sedang, sehingga kayu pinus kuat untuk menopang beban seperti handphone. Next. Hasil eksperimen dan model. Pada hasil eksperimen dapat 3, yaitu SendHolder HP yang dapat digunakan pada beberapa jenis HP dan dapat digunakan dengan baik untuk meletakkan HP. Selanjutnya, inovasi produk dan tinggi rendah pada SendHolder HP sangat berpengaruh pada kenyamanan pengguna. Dan yang terakhir, penggunaan material kayu pinus sehingga produk tergolong memiliki bobot yang ringan. Untuk model SendHolder kami ini memiliki ketebalan 1 cm dengan terdiri dari 5 part dan maksimal ukuran untuk penggunaan HP dengan batas 7 inci, dan bagian alas SendHolder HP ini diberikan karet silikon sehingga tidak mudah bergeser. Next. Selanjutnya masuk dalam detail manufaktur atau pembuatan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat ukuran part dan pola pada kayu. Yang ketiga, memotong kayu sesuai dengan ukuran tiap-tiap part. Keempat, menghaluskan semua permukaan kayu pada tiap-tiap part menggunakan amplas, gerinda tangan, dan gerinda duduk. Yang kelima, mengurangi ketebalan kayu pada bagian alas stand sebesar 1 cm menggunakan mesin milling. Selanjutnya, melubangi kayu pada part base putar menggunakan bor dengan diameter 8. Kemudian mengolesi tiap bagian part menggunakan vernis. Kemudian menyambungkan tiap bagian part menggunakan lem Korea dan merkuping. Dan yang terakhir, menempelkan karet silikon pada bagian alas dan holder HP. Next. Kemudian masuk dalam evaluasi performansi hasil kompetensi desain. Pada bagian uji kekuatan statis, produk SendHolder HP yang telah dibuat telah diuji dengan meletakkan handphone pada SendHolder selama 15 menit. Next. Selanjutnya, pengalaman pembelajaran. Selama proses pembelajaran mata kuliah rekayasa desain, praktikan dapat mengetahui gap yang ada dan mengidentifikasi masalah dengan melakukan brainstorming, sehingga praktikan mendapatkan solusi yang rasional seperti material, komponen, produk, tujuan, serta kegunaan yang ditujukan pada permasalahan tersebut. Praktikan juga dapat merancang produk menggunakan aplikasi yang bernama software SolidWorks yang kemudian melakukan pembuatan produk secara langsung dalam proses manufaktur tersebut. Berikut video proses manufaktur dan uji kekuatan statis dan dinamis. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.